Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah umum kita di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya saat ini saudara sudah rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan di dalam penyembahan. Mari kita akan segera menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami sampai dengan saat ini. Kami boleh ada Tuhan, kami boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya itu semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Inilah anugerah-Mu Tuhan yang kami tidak akan sia-siakan. Kami mau pakai untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian, lewat penyembahan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami berjalan tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita mau katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari Tuhan Kau tolong setiap kami. Tolong padaku. Biarlah sinar-Mu, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak Dapat jalan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk selalu beserta dengan kita. Tak dapat, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, biarlah sinar-Mu, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku dapat jalan. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Kami memerlukan Engkau dalam setiap hidup kami. Haleluya. Oh, tolong kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab
berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap langkah kaki kami Tuhan. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari saudara sembah Dia. Haleluya Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah Dia. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, pandang wajah Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terangi setiap langkah kaki kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak mampu kami berjalan tanpa Engkau Tuhan. Rapi setiap kami dengan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus mulai menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku, kasih karunia. Pimpin langkah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Berjalan dalam Roh. Amin. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkah kami. Amin. Dengan kasih karunia, pimpin langkahku setiap waktu. Bawa kami berjalan di dalam Roh-Mu Tuhan. Berjalan dalam. Amin. Nyatakan Tuhan. Haleluya. Dan berjalanlah denganku. Mari saudara angkat tangan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Bawa kami berjalan dalam Roh-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari saudara sekali lagi di hadapan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, Kau tak besertaku,
aku. Amin. Ku tak mau berjalan, ya Tuhan, kami perlu Engkau. Ku perlu Tuhan, pimpin setiap langkah kami. Amin Yesus, terima kasih. Kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan. Oh, terima kasih Yesus, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya saudara. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Tetapi Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lambaikan tanganmu, katakan, la 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 la, saya cinta Yesus. Sha la 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 la, Yesus cinta saya. Sha la 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 la, saya cinta Yesus. Amin. Sha la 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 la, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan dengan iman, tetapi Tuhan Yesus, Dia tak pernah ingkar janji. Oh amin, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari saudara sekali lagi lambaikan tanganmu. Sha la 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 la. Katakan, saya cinta Yesus. Amin. Sha la 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 la, Yesus cinta saya. Sekali lagi, sha la 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 la, saya cinta Yesus. Sha la 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 la, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan, ku jatuh cinta padanya. Amin. Tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya.
padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi saudara katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus merenungkan firman, melakukan firman-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari kita yang mengasihi Tuhan katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap dengan sungguh-sungguh katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu Tuhan. Oh, ku renungkan
hidup kami. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Haleluya, benar Tuhan, tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau duduk di ujung kaki-Mu untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus mau Engkau urapi kepada setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama istri saya sampaikan shalom kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, dan juga kepada saudara-saudara yang sempat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita sekalian. Dengan senang hati hari ini, dengan sukacita Roh Kudus, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema pintu sesak dan jalan sempit. Pintu sesak dan jalan sempit. Ketika Tuhan mendengar pertanyaan dari seorang muridnya atau seorang yang mengikuti dia pada waktu itu, sedikit orangkah diselamatkan? Ya. Siapa yang dapat diselamatkan? Itu tidak dijawab oleh Tuhan Yesus sedikit ya atau tidak. Jadi Tuhan tidak menjawab dengan kata ya dan tidak. Tapi Tuhan menjawab, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak. Sebab pintu yang longgar menuju kepada kebinasaan. Pintu yang sempit menuju kepada kehidupan. Jadi Tuhan berkata, kita harus berjuang melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Jadi ikut Tuhan itu tidak seperti apa yang kita gambarkan. Sehari-hari banyak anak Tuhan masuk surga tidak seperti yang kita pikirkan begitu mudahnya. Sebab ikut Tuhan Yesus, pikul salib, menyangkal diri, ikut aku. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan dilemparkan kepada manusia. Ya, dengan murah. Ya, ketika ada orang yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan terima dengan murah hati. Tapi Tuhan tidak murah, lalu kita membuat kemurahan Tuhan itu sia-sia kasih karunia-Nya. Kita harus menerima Kristus sungguh-sungguh, jadi orang Kristen sungguh-sungguh dan berjuang menjadi orang benar sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Tuhan menjawab kepada orang yang bertanya, sedikit orang diselamatkan. Dia menjawab, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit, sesak, jalan yang sempit. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Waktu seorang raja digambarkan hal kerajaan surga. Jadi Tuhan bicara tentang kerajaan surga. Seumpama raja yang mau mengadakan pesta. Ya. Lalu disuruh hamba-hambanya pergi kepada orang-orang yang sudah terundang. Tapi orang yang terundang itu berdalih-dalih. Ya, lalu Tuhan mengatakan raja itu marah,
Murkalah raja itu, lalu dia suruh hambanya pergi ke segala jalan, ke lorong-lorong, undang semua orang, baik ataupun orang jahat, masuk ke dalam pesta itu. Tetapi ketika kemurahan raja itu disampaikan untuk mengundang segala macam orang datang, baik atau jahat, perhatikan, baik atau jahat, ini kemurahan raja itu, karena yang diundang itu tidak layak. Sudah diundang tapi tidak mau. Ya, akhirnya raja itu murka dan panggil semua orang. Nah, sekarang setelah kemurahan itu dilemparkan begitu, orang pada datang. Tapi ternyata di tengah-tengah keramaian pesta itu ada satu orang yang pakaiannya bukan pakaian pesta. Ya. Lalu raja itu bilang, "Hei, kamu ada di sini tidak berpakaian pesta." Ikat dia, campakkan. Jadi masuk ke ruang pesta, walaupun itu satu kemurahan, undang semua orang, tapi ada syaratnya, harus punya pakaian pesta. Lah orang ini tidak punya pakaian pesta. Di akhir ayat penutup dari Matius 22 yang menceritakan perumpamaan ini, maka Tuhan berkomentar lagi, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kata banyak dipanggil, sedikit yang dipilih itu membuat kita gereja Tuhan, orang Kristen, harus berhati-hati dan lebih bersungguh-sungguh. Karena ternyata sedikit orang yang terpilih, tidak banyak. Demikian juga tidak banyak orang bisa masuk melalui pintu yang sesak. Ya, jalan yang sempit, tidak semua orang mau ikut, sedikit. Ya. Coba kita baca dulu Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Coba kita baca ayat 9 sampai ayat 11. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, Ya. dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana. Setiap orang yang dijumpai di persimpangan-persimpangan jalan, itu artinya Tuhan itu mau memberikan kemurahannya yang digambarkan seperti raja ini yang mengadakan pesta, memberikan anugerah kepada banyak orang karena yang diundang tidak mau datang. Karena bangsa Israel menolak kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak mau menerima Tuhan itu dan menyalibkannya. Bahkan bangsa Israel lebih senang menyembah berhala-berhala. Bangsa Israel lebih senang untuk tidak takluk kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka Tuhan beralih kepada kita, bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang tidak termasuk sebetulnya bangsa Israel yang digambarkan seperti carang yang cuma kita ini dicangkok. Bukan carang asli, bangsa Israel itu carang yang asli dipotong, dikerat. Karena mereka menolak kasih karunia. Tapi kasih karunia yang dilemparkan kepada kita, ibarat seperti itu tadi, undang orang semua. Kemana saja, panggil orang masuk ke ruang pesta saya. Lanjut dibaca. Ke perjamuan kawin itu, Ya. maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, Iya. orang-orang jahat dan orang-orang baik. Nah ini kemurahan Tuhan bagi orang jahat. Orang jahat untuk jadi apa? Jadi lebih jahat? Tidak.
Orang jahat jadi lebih baik. Jadi kekristenan kita makin lama makin baik. Bukan dulu baik, sekarang tidak baik. Dulu dengar-dengaran, sekarang tidak. Dulu patuh, taat, hormat kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani. Sekarang sudah tidak. Ini namanya baik menjadi jahat dan bertambah jahat. Yang Tuhan mau undang orang jahat itu supaya apa? Menjadi baik. Dan orang yang sudah baik menjadi lebih baik sampai sempurna. Lanjut dibaca. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan itu tamu. penuh. Ini kemurahan Tuhan. Tuhan bilang, ayo masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan sorga. Terus Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ya, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. nah, terus Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" ya, Tetapi orang itu diam saja. ya, Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, Ya. dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." ya. Jadi waktu orang ini datang ke ruang pesta, tidak punya pakaian pesta, maka raja itu mengusir, menyuruh menyampaikan keluar dari pesta. Memang Tuhan panggil kita masuk ke ruang pesta nanti, tapi ruang pesta di dalam nikah anak domba itu semua orang berpakaian pesta. Apa itu pakaian pestanya? Wahyu 19 mencatat itu pakaian putih, bersih, berkilau-kilauan, putih bersih. Coba kita baca Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus Ya. yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Putih bersih, pesta, lenang halus. Itu apa, saudara? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar Nah, dari orang-orang kudus. jadi kita dipanggil dari orang jahat. Bawa masuk orang jahat, orang tidak benar, supaya apa? Diberi pakaian lenan halus itu, perbuatan benar dari orang-orang kudusnya. Jadi kekristenan seharusnya membawa kita orang percaya kepada Tuhan itu makin hari makin benar. Yang bertambah benar, kata Wahyu 22, bertambah suci sampai sempurna. Ya, sedangkan orang jahat bertambah jahat, bertambah kotor, bertambah najis, bertambah buruknya. Nah, kita harus mempunyai satu pakaian pesta untuk masuk pesta, untuk masuk dalam nikah anak domba, untuk masuk dalam kerajaan sorga. Pakaian pesta ini berupa perbuatan benar. Dulu perbuatan kita tidak benar, sekarang perbuatan kita harus benar. Itu yang namanya pakaian pesta, dan itu yang namanya menghargai kemurahan Tuhan. Nah, satu waktu itulah Tuhan ditanya oleh murid-muridnya. Ketika Tuhan ceritakan perumpamaan ini, wow, ternyata di balik kemurahan ada juga kekerasan. Jadi kita diwajibkan, kata Roma, perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kekerasan atas orang yang sudah jatuh.
kemurahannya bagi orang yang menghargai kemurahan. Jadi kita sudah menerima kemurahan panggilan ini. Kita sudah tahu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Coba kita baca dulu Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-22 sampai 24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar Ya, dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Sedikit saja orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang di situ, Ya. "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Nah, Tuhan jawab apa? Dia tidak jawab iya sedikit atau iya banyak, tapi dia menjawab apa? Dengan kata berjuanglah. Berjuanglah masuk apa? Pintu yang sesak. Pintu yang sesak. Bayangkan kalau pintu sesak itu mungkin ketika kita masuk ke dalam, tergores tubuh kita atau robek baju kita. Jangan kita membayangkan pintu yang sesak itu ya masihnya pas-pasan 1 meter. Mungkin kita tidak bisa jalan lurus-lurus seperti ini. Mungkin kita harus miring-miring badan kita. Kalau tidak hati-hati, baju kita bisa robek. Itu pintu sesak. Sesak betul, sesak yang benar. Ya, ayat 24 sudah selesai. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Nah, banyak orang berusaha untuk masuk. Terus Tetapi tidak akan dapat. tidak akan dapat. Kenapa? Karena memang betul-betul sesak. Lanjut. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, Ya. kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Ya. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana engkau datang." Sekian. Aku tidak tahu kamu, tidak kenal. Jadi kekristenan bukan hanya kita bisa mengatakan saya orang Kristen, saya percaya Yesus, saya seorang yang melayani loh, saya seorang yang rajin. Bukan itu. Tapi apakah kekristenan kita seperti yang Tuhan katakan? Masuklah melalui pintu sesak. Sedikit orang. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Tadi saya sudah gambarkan sesaknya itu luar biasa sesaknya. Ya, kalau tidak hati-hati baju bisa robek. Badan bisa luka. Itu pintu yang sempit, sesak sekali. Nah, yang bertanya ini salah satu murid yang ikut Tuhan. Dia sudah mendengar khotbah Yesus. Tuhan berbicara tentang hal kerajaan surga. Tuhan bicara tentang banyak hal. Dia sudah ikuti. Dia juga lihat hidupnya Yesus. Tuhan Yesus menjalani hidup yang tidak mudah. Sampai ada orang mau ikut dia. Aku mau ikut engkau guru. Tuhan jawab apa? Serigala punya lubang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Artinya tidak bisa tidur enak-enak gitu. Artinya bantalnya bukan dari bantal yang empuk. Artinya tidak punya rumah yang baik. Artinya Tuhan itu ditandai dengan sangat miskin. Dan Bible mengatakan dia menjadi miskin,
Walaupun dia kaya, dia menjadi miskin dan sangat miskin. Supaya kita yang miskin ini menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tapi jangan pikir ini cuma supaya saya jadi kaya raya, jadi konglomerat semua. Ya enak jawaban ini, bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Dari surga mulia yang penuh dengan kemuliaan, Allah kita menjadi manusia yang miskin. Tempat kelahirannya di kandang binatang. Tempat tidurnya dari tempat makannya domba-domba. Ya, selimutnya dari kain lamping. Matinya tidak punya kubur, pinjam kuburnya orang. Matinya tragis di kayu salib. Dia menjadi miskin, dia menjadi sengsara supaya kita diselamatkan oleh sengsaranya, dan kita dibuat kaya di dalam anugerah Tuhan dengan kematiannya di atas kayu salib. Bagaimana Tuhan ini? Apa yang disampaikan? Wah, tidak mudah ikut Yesus. Tidak mudah. Orang mau ikut dia bilang apa? Serigala punya lubang, burung punya sarang. Anak manusia ini nggak punya tempat, mau tidur enak tidak ada. Coba baca itu Matius 8. Ayat 18 sampai 22. Saya mau tunjukkan pada saudara apa yang saya mungkin dulu gambarkan. Saya tidak bilang saudara, saya pribadi. Ketika saya bertobat, ketika saya diberkati Tuhan, ketika saya rasa jadi Kristen itu pasti sudah harus jadi begini-begini hebat, senang. Coba dibaca. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, Ya. dan burung mempunyai sarang. Serigala punya liang, burung punya sarang. Terus? Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, jadi betapa susahnya ikut Tuhan. Ini orang dengar itu. Dengar. Bahkan Tuhan sempat mendengar komentar orang. Berbahagialah ibu yang menyusui engkau. Dia jawab orang banyak itu apa? Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, memelihara, kata Injil Lukas. Ini kalau didengar oleh ibunya sendiri, Ibu Maria, enggak enak. Harusnya kan orang bilang berbahagialah ibu yang melahirkan kau. Amin. Tuh ya. Dia bilang tidak. Yang berbahagia orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan. Itu yang bahagia. Coba. Ya, jawaban Tuhan selalu kadang-kadang bertentangan. Siapa yang bahagia? Siapa yang senang? Yang mendengar dan melakukan. Ketika mereka dengar lagi seorang muda kaya lagi ini, waduh, datang berlari-lari, ini orang muda hebat ini. Ibadahnya hampir sempurna, hampir tapi belum. Datang kepada Tuhan. Guru yang baik. Apalagi yang harus aku lakukan supaya mencapai hidup kekal. Sebab dalam hatinya aku sudah istimewa ini. Ya,
Boleh kata hukum Taurat itu sempurna aku lakukan. Ibadahku juga, waduh. Juga karena dia kaya banyak persembahannya. Pasti banyak persembahannya. Walaupun ada juga orang kaya tapi tidak ada persembahannya. Tapi orang yang satu ini yang datang bertanya, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku mendapat hidup kekal? Tuhan jawab, apa kamu sudah tahu tentang hukum Taurat? Tahu itu? Tahu. Terus, apa kata hukum Taurat? Oh, semua sudah, Tuhan, aku sudah penuhi. Kurang apa ya? Nah, walaupun dia bilang, aku sudah melakukan hukum Taurat, sudah beribadah dengan baik, sudah berkorban dengan begitu banyak korbannya. Tapi dia merasa dalam hatinya, batinnya berkata, ada yang kurang. Dibilang apa? Ada yang kurang. Kita tidak bisa membohongi hati nurani. Hati nurani itu tempatnya suaranya Allah. Kalau hati nurani kita tidak menuduh kita punya keberanian mendekat Allah, kata surat 1 Yohanes. Hati nurani ini. Kita nggak pernah bisa membohongi. Kita bisa bohongi orang lain. Kita bisa membohongi suami. Kita bisa membohongi istri. Kita bisa membohongi orang tua. Kita bisa membohongi anak. Kita bisa membohongi guru, dosen. Ya. Kita bisa membohongi gembala kita, pendeta kita, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan, hati nurani kita. Hati nurani ini suaranya Allah itu. Ya. Hati nuraninya orang muda kaya ini berkata, ada yang kurang, belum sempurna kamu. Jadi dia tanya sama Tuhan, bagaimana aku dapat hidup kekal? Kan sebetulnya hukum Taurat semuanya sudah genap di dalam hidupnya. Dia sudah lakukan ibadahnya yang baik, berkorban yang cukup banyak. Seharusnya kan sudah rasa, oh pasti aku surga sudah selamat. Tapi ini hati nuraninya bilang, ada yang kurang. Nah, Tuhan bilang gini, oke, kalau kamu ingin sempurna, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang dan ikut aku. Disinilah kegagalannya, di mana suara hatinya tetap berkata, kamu sebetulnya menjalankan ibadahmu hanya untuk memenuhi kewajiban. Tapi kasih kepada Tuhan jual hartamu. Dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Jadi dia bukan sedih karena apa? Yang lain-lain tidak. Dia sedih karena banyak hartanya. Lalu Tuhan berkata, alangkah sukarnya orang masuk sorga. Lebih mudah orang. Ya. Orang apa? Tuhan tidak bicara banyak. Alangkah sukarnya orang kaya, sorry ya, saya harus sebut. Bukan berarti orang kaya dibenci. Alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga, seperti umpama lebih gampang onta itu masuk lubang jarum. Jadi orang kaya lebih sukar masuk kerajaan surga daripada onta masuk lubang jarum. Bisa dibayangkan, saudara. Orang kan lebih kecil dari unta. Kenapa unta masuk lubang jarum bisa? Orang kaya, manusia yang lebih kecil badannya, tidak bisa masuk.
Nah, mereka dengar-dengar semua itu perumpamaan-perumpamaan, cerita-cerita kerajaan surga. Sehingga orang ini tidak tahan lagi, dia tanya, siapa yang diselamatkan? Jadi sedikit sekali orang. Apalagi dia pernah menyaksikan pada Injil Yohanes 6. Coba kita baca dulu. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Nah, perkataan ini keras. Terus, Siapakah yang sanggup mendengarkannya? siapa yang sanggup mendengar? Siapa yang sanggup? Jadi khotbah Yesus itu enggak manis-manis buat telinga, enggak lah. Coba, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Khotbahnya tentang orang yang dimasukkan di pesta, tapi tidak pakaian pesta. Perumpamaan itu menceritakan diusir keluar. Orang ini sempat dengar, orang mau ikut Tuhan, aku mau ikut kemana saja. Serigala punya lubang ya, burung punya sarang, aku tidak punya tempat meletakkan. Sempat lagi didengar, guru, aku mau mengikut engkau, tapi izinkan aku dulu menguburkan ayahku, ibuku. Tuhan bilang apa? Kalau mau ikut, ikut. Orang mati menguburkan orang mati, biar. Wah, kayaknya ini tidak hormat sama orang tua. Orang tua mati kok tidak disuruh kubur dulu, langsung ikut sekarang. Ini guru yang mana ini? Guru yang baik atau guru yang bagaimana ini? Perkataannya keras, ajarannya keras. Dari sini saya lihat kekristenan bukan sesuatu yang murah-murahan. Kekristenan untuk masuk surga itu tidaklah mudah. Pintunya sesat, jalannya sempit. Mari kita mulai berubah dengan pola pikir kita tentang kerajaan surga. Tuhan tidak menyenangkan kita untuk selalu punya kerajaan dunia saja. Wow, dunia ini pokoknya. Malah Tuhan bilang, kalau kamu dapatkan seluruh isi dunia, tapi nyawamu binasa untuk apa? Yalah. Jadi orang ini terus tidak bisa tahan lagi dia. Kalau begitu siapa saja yang bisa diselamatkan? Siapa saja? Tapi kita baca dulu tadi Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu orang-orang mundur diri. Aduh jangan. Jangan. Tuhan tidak begitu, saudara. Kita ini seringkali hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala menangis kalau ada yang mengundurkan di Tuhan. Tolonglah. Terus kita bujuk-bujuk, kembalilah. Terus dikunjungi, didatangi. Kalau bisa jangan keluar, Bapak, Bro, Saudara. Kamu orang penting. Pekerjaan Tuhan tidak bisa jalan tanpa you, tanpa engkau. Sambil meles, sambil mukanya sedih. Itu kita seringkali seperti itu toh. Baca dulu. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Nah, mulai dari waktu itu banyak loh, bukan sedikit. Tentu orang yang mengundurkan diri dari Tuhan karena perkataan Tuhan yang keras itu, ini yang tidak berkualitas sudah. Tidak mau masuk pintu sesak, tidak mau menuju jalan sempit. Lanjut,
dan tidak lagi mengikut Dia. Dan tidak lagi ikut Yesus. Karena perkataan yang keras. Karena khotbahnya Yesus keras. Lalu Tuhan lihat orang mau mundur. Tadi saya sudah katakan, Tuhan panggil, cepat. Tidak, saya sekarang robah ya. Firman Tuhan lebih lembut ya. Jangan tinggalkan ya. Waduh, kalau kamu tinggalkan nanti pekerjaanku ini tidak ada yang melayani aku, bagaimana ini? Ya, ini yang satu ini bisa ini, yang satu ini bisa ini, yang satu ini bisa ini, yang satu ini banyak duitnya. Bisa jadi pengorban yang paling gede. Jangan ya. Tuhan tidak bicara begitu. Kebenaran yang dia sampaikan memang kebenaran. Untuk merubah manusia yang jahat jadi baik. Yang baik bertambah baik, bertambah benar, bertambah suci, sempurna. Itu Tuhan. Lanjut ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Menjawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Itu perbedaannya Tuhan dengan kita, hamba-hamba Tuhan. Tuhan melihat orang banyak pergi, dia tidak buru, jangan, tidak. Dia balik tanya murid-muridnya ini yang setia ikut. Kamu siapa yang mau mundur? Silahkan. Waduh, ditantang begitu. Apa kata Simon Petrus? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Nah, kemana lagi aku pergi? Juru selamatku. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu. Terus, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. loh ya mana lagi ada orang menyampaikan perkataan hidup yang kekal itu. Walaupun keras. Berjuanglah melalui pintu yang sesak. Jalanilah jalan yang sempit. Kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan dengan baik, janji-janji Tuhan bukan seperti yang biasa kita pikirkan. Kalau saya jadi orang Kristen, anak Tuhan, semuanya beres, semuanya aman, semuanya baik, semuanya makmur. Tidak seperti itu. Ya. Nah, setelah orang ini tanya, kemana? Kalau mau sempurna, jual itu semua. Mau sempurna, nah jual, enggak bisa. Banyak hartanya di hatinya ini, aduh, no. Akhirnya dia pergi dengan sedih. Dan Tuhan katakan, lebih mudah onta masuk lubang jarum dari orang kaya masuk di surga. Jadi masuk surga tidak gampang, tidaklah mudah, apalagi kalau banyak bebannya. Ya, banyak beban seperti orang muda kaya ini. Bebannya itu apa? Kekayaannya itu. Jadi orang yang tanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mungkin karena dia ikut terus, dia lihat, wah, tidak gampang ini. Biasanya kan orang pikir, kalau banyak, waduh, enak toh kalau banyak orang. Terus, kalau orang ini pegang peranan penting di jemaat saya, aduh, dia mau mundur lagi, bagaimana ini? Waduh, sedihnya. Karena tidak bisa dengar perkataan yang keras dari Tuhan, karena tidak bisa dengar didikan dari Tuhan yang keras ini. Jadi dibujuk-bujuk, cepat-cepat, batal perkataan saya, batal ya.
Tidak jadi, saya cabut. Nah, saya ngomong. Terus bicara yang manis-manis. Tuhan tidak begitu. Tuhanku tidak begitu. Gembalaku yang baik tidak berlaku seperti itu. Selama kita hidup di dunia, Tuhan membagikan perkataan yang keras supaya kita diselamatkan benar-benar selamat, dididik benar-benar. Mau ikut aku? Mau jadi hamba Tuhan ya? Mau melayani ya? Oke. Kamu tahu aja serigala punya lubang, burung punya sarang. Aku tidak punya loh tempat meletakkan kepala. Pikul salib, menyangkal daging, ikut aku. Tidak mudah. Dari sini saya sadar, oh, Tuhan, saya harus bersungguh-sungguh dalam pemberitaan, bersungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Tidak boleh mengambil hati manusia, menyenangkan telinga. Karena akhir zaman banyak orang gatal telinganya. Mau dengar yang baik, yang manis, yang enteng, yang sedap didengar. Jadi anjuran Tuhan apa? Masuk pintu sesat. Mari kita baca Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah, ini Tuhan bilang. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau mendengar perkataan kerasku, kata Tuhan, kamu harus masuk melalui pintu yang sesak. Terus, Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. hati-hati, di samping pintu sesak ada pintu lebar. Di sampingnya saja, persis sebelahan. Oh, ini yang sesak, hampir tidak ada orang. Nggak ada orang antrian di situ. Cuma ada satu orang. Ada 2 orang. 3 orang. Yang antri yang pintu lebar, banyak orang. Ikut banyak atau ikut sedikit? Ikut arus atau tidak mau ikut arus? Ikut kata firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak. Lanjut ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Nah, karena sesaklah pintu menuju jalan kehidupan. Tapi Dan sedikit orang yang mendapatinya. ini yang dibilang sedikit, tidak banyak. Kata sedikit itu tidak banyak. Jadi jangan keliru ya. Ini pintunya sempit, sesak. Orangnya antrian cuma berapa? 3 orang, 4 orang. Yang ini, waduh banyak. Yang mana kita pilih? Yang keliru saudara. Kekristenan bukan bicara enak-enak. Pikul salib, menyangkal diri. Ini berita yang benar. Minta maaf. Bukan berita saya. Berita Alkitabiah kita baca semua. Ini berita benar di akhir zaman. Kalau bangsa Israel dalam kitab Ulangan disuruh pilih. Pilih kehidupan atau pilih kematian. Dari kecil anak sekolah minggu sudah diajar.
Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup yang kekal. Tentu kita harus bijak, pinter. Oh, ini pendeta didik saya keras, didik saya betul. Dia punya kekurangan, dia punya kelemahan. Tapi itu wajar. Saya pun punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi yang pasti pendeta ini ngajari saya yang betul-betul dari Alkitab. Mana kita mau pilih? Nanti ada penyesat, banyak. Alkitab juga bicara soal penyesatan. Bahkan Tuhan pesan di akhir zaman ini akan ada banyak penyesat, akan ada guru-guru palsu muncul di tengah-tengah kamu. Kita mesti berhati-hati. Aku sudah tahu pendetaku ini hidupnya tidak tanggung-tanggung. Dia hidup benar, hidup takut Tuhan, hidup suci, bertanggung jawab. Selama ini saya sudah ikut, saya sudah tahu. Ya Tuhan, ampuni saya. Cuma saya punya daging ini yang susah dimatikan. Harusnya kita begitu ya. Nah, jadi pintu sesak itu pilihan yang sulit. Banyak yang tidak menyukai. Disuruh apa? Kalau kamu bertobat, tobat sungguh-sungguh ya. Kalau menyangkal daging, sangkali betul-betul ya. Taati perintah Tuhan utuh, jangan sebagian ya. Ini pintu sesak. Tobat sungguh-sungguh, nyangkal daging sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh, dan tidak mengulangi. Ampuni saya, mohon maaf segala perbuatan saya, sungguh-sungguh dari hati, dan berubah jadi baik. Kalau kita minta maaf sungguh-sungguh, dan kelihatan berubahnya. Itu namanya orang yang minta maaf, minta ampun sungguh-sungguh, tidak mengulangi. Jadi baik. Orang baik tambah baik, orang jahat jadi baik. Itu kerajaan surga. Jalan yang sempit yang kedua ini. Kalau mau masuk, siapa yang diselamatkan? Sedikit orang kah? Nah, kita harus melalui pintu sesak, jalan yang sempit. Ku pilih jalan salib, jalannya menuju kehidupan. Nah, itu lagu dulu. Pilih jalan salib, menuju kehidupan. Tadi Matius 7 ayat 14, tolong diulangi. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Pintu, sempitlah jalan menuju hidup. Pintu sesak dan jalan sempit. Jalan yang menuju hidup. Jalannya sempit. Kerajaan sorga yang kita tuju tidak sediakan jalan tol bebas hambatan. Banyak hambatan. Terutama hambatan nomor satu ini bukan orang lain. Ini daging kita ini hambatan terbesar. Daging. Roma 6 ayat 6.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia daging, manusia lama turut disalibkan Supaya tubuh tubuh dosa kita hilang dosa kuasanya. ini tidak berkuasa lagi. Dagingnya sudah disalibkan. Terus Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. iya, artinya kalau sudah minta maaf, bertobat, ampuni saya, ya jadi baik, tunjukkan aku sudah jadi baik. Suami istri, sang suami berbuat dosa, salah kepada istri. Karena suami datang sadar, bilang sama istrinya, maafkan aku ya istriku, saya sudah salah, saya sudah betul-betul salah. Saya mau kembali kepada, ya tunjukkan betul-betul bahwa kamu minta maaf sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, balik sama istrimu dan tak pergi-pergi lagi. Itu namanya minta maaf yang benar, minta maaf basa-basi, sekedar untuk menyenangkan hati. Terlalu banyak kekristenan yang saya temui puluhan tahun saya melayani. Maaf ya. Tapi suami istri bilang, suaminya bilang maaf tapi tidak balik sama istrinya. Itu namanya apa? Maaf pura-pura. Kalau suami itu minta maaf sama istri, dia balik sama istrinya. Atau sebaliknya seperti itu, istri kembali kepada suami. Atau seorang anak meninggalkan ayah ibunya pergi berfoya-foya, sadar terus balik, dia tidak pergi lagi, tinggal di rumah. Itu benar. Itu bertobat sungguh-sungguh. Itu manusia lama betul sudah disalibkan. Kalau jalan lebar mengikuti daging, hidup dalam kedagingan, itu manusia lama. Tapi manusia baru menyalibkan daging, itu menderita. Masuk surga itu menderita. Musa lebih enak tinggal di istana. Di istana Firaun, dia itu anak angkat dari putri Firaun. Wow. Tapi dia bilang, tidak, aku lebih suka menderita daripada mengikuti kekayaan yang ada di istana. Ibrani 11 ayat 25, baca dengan cepat. Haleluya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, Ya. daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, lebih senang dia menderita, sengsara, bergabung dengan umat Allah menuju Kanaan, daripada tinggal istana berbuat apa? Dosa. Perhatikan saudara, hati-hati. Kita ada di akhir zaman, zaman yang sukar, zaman yang sulit. Sedikit waktu Tuhan Yesus datang. Dan ini bukan perkataan basa-basinya Tuhan. Yang kita dengar ini kebenaran yang utuh, yang kita baca, dibacakan. Jadi mau pilih jalan sempit, pintu yang sesak, itu selamat. Yang mengucapkan ini Yesus sendiri. Ternyata ikut Tuhan tidak gampang, melayani tidak gampang loh. Jalannya sempit, jangan ikut jalannya Kain. Ibrani 11 mengatakan Musa mengambil jalan sempit, sengsara. Ya, nanti saya sambung khotbah jalan sempit pintu sesak ini pada kali yang berikut. Ini yang bagian pertama. Di bagian kedua,
ada nasihat yang baik dari kitab Yudas. Baca sudah ayatnya itu ya. Yudas 1 ayat 3 sampai ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu Ya. tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu Ya, dan menasihati kamu. ini nasihat dari Rasul Yudas. Bukan Rasul Yudas yang satu itu, Yudas Iskariot. Yudas yang lain. Namanya sama, orangnya tidak sama. Nama saya John. Tapi ada orang John lain, belum tentu sama. Ya. Lanjut. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ayat 11 kita lompat aja. Celakalah mereka, Nah, celakalah mereka. karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Nah, nanti ada guru-guru palsu. Orang-orang sesat masuk. Mulutnya masih manis. Ini yang Tuhan kasih ingat, hati-hati. Ada pintu lebar. Ada jalan yang lebar. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu tidak menjanjikan jalan sempit. Lebar. Tadi ayat 11 tolong dibaca. Celakalah mereka, Celaka mereka. karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jalan Kain bukan jalan sempit. Lanjut. Dan karena mereka oleh sebab upah. Nah, upah. Upahnya apa? Mengikuti apa? Terus? Menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Karena upah. Ya pokoknya mendapatkan upah. Money. Banyak. Menceburkan diri dalam kesesatannya Bileam. Karena upah. Karena ingin akan uang yang banyak. Kemudian orang ini jadi nabi yang menyesatkan. Dia jual integritas pelayanannya, pribadinya, uang tidak jahat, tapi orang yang ingin cinta uang, tamak, itu berbahaya. Jangan mengikuti jalannya dunia. Yang terakhir itu ada 3 hal. Ayat 11 tadi, baca lanjut. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, Korah itu apa? Datang Abiram melawan otoritasnya, memberontak kepada atasannya, pemimpinnya. Padahal Tuhan mengatakan, tunduklah pada mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dalam Tuhan. Ya, ini jalan sempit, pintu yang sesak. Kita akan sambung. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, oh haleluya, selamanya Kau hebat bagiku. Saudara, renungkan firman Tuhan yang kita dengar tadi. Bukan firman Tuhan yang enak buat telinga, bahkan perkataan yang keras. Tapi saya percaya saudara tetap setia kepada Tuhan. Saudara tahu di balik perkataan keras itu ada jalan menuju kehidupan. Ada pintu yang menuju kehidupan. Karena itu Tuhan tidak merubah perkataan yang keras. Ketika ada orang mundur, mulai dari hari itu banyak orang mundur. Tuhan tidak bujuk saya dan saudara, sebab Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Bapa yang baik, Bapa yang menghendaki kita jadi anak yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dia bukan guru-guru palsu, nabi palsu yang hanya menceritakan yang manis-manis. Dia beritahu untuk masuk surga selamat, pintunya sesak, jalannya sempit. Apalagi kita hidup di akhir zaman, jelang datangnya Tuhan. Karena surga yang kita tuju bukan tempat yang gampang dicapai. Karena itu adalah tempat kediaman Allah yang Maha Kudus. Dan tidak ada sesuatu yang kotor, yang najis, yang tidak benar ada di surga. Itu Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu. Didikan yang keras untuk orang yang mau diselamatkan. Karena itu Tuhan lihat begitu banyak orang mundur. Dia tidak datang bujuk, batal, sekarang aku robak. Tidak. Tuhan datang kepada Simon Petrus dan teman-temannya. Kamu sudah dengar perkataan keras, mau mundur juga?
bukan dibujuk, bukan ditakut. Jangan sampai kamu tinggalkan aku juga. Lihat itu orang sudah tinggalkan. Jangan ya, jangan ya. Tuhan tidak berlaku demikian kepada Petrus. Dan Petrus pun datang kepada Tuhan. Kemana aku mau pergi Tuhan? Engkaulah guru yang baik. Perkataanmu perkataan yang baik, hidup dan kekal. Kemana lagi aku pergi? Ini pilihan yang tepat untuk kita di tengah-tengah akhir zaman. Apa yang dikatakan Yesus pasti akan digenapi. Guru palsu akan muncul, nabi palsu akan muncul, orang-orang yang serakah akan muncul. Hati-hati. Setelah kita dengar pintu sesak jalan sempit ini, kita lebih sungguh-sungguh ada hormat takut kepada Tuhan, tidak mau sembarangan dengan hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari angkat tangan saudara. Di rumah saudara menyembahkan, syukur kepada Tuhan. Oh haleluya, kita boleh mendengar firman Tuhan. Terjadi bagiku sebab Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Aku percaya itu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melihat kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami ikut Tuhan dengan baik, ikut Tuhan dengan setia, memikul salib, menyangkal daging. Sebab manusia lama ini sudah disalibkan. Biarlah orang benar bertambah benar. Biarlah orang benar dipalu, dia makin benar. Terima kasih Tuhan. Biar semua kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Engkau yang agung, yang mulia, yang hidup di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Memberkati semua jemaat yang ada, baik yang ada di sini maupun di rumah. Tuhan memberkati mereka dalam kemuliaan-Mu, dalam kebesaran-Mu Tuhan. Kami semua mau bernaung. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengingatkan kami untuk jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, jadi orang Kristen yang benar, yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita. Saya akan menyambung pada minggu yang akan datang, pintu yang sesak, jalan yang sempit, supaya kita dengar tuntas isi hati Tuhan. Ayah, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita menyanyikan
Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita akan mendoakan mereka yang menikmati perpanjangan umur. Tanggal 25 Oktober Presia Sarudi, 29 Oktober Iin Revien. Kiranya mereka memanfaatkan anugerah Tuhan dengan baik. Mari Tuhan Yesus, Engkau sudah memberi kemurahan kepada dua orang saudara kami ini, Presia Sarudi dan Iin Revien. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati hidup mereka. Berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan memberkati keluarga masing-masing. Biar mereka semua tahu, menyadari bahwa sesungguhnya yang kami ikuti adalah jalan yang benar, jalan yang hidup, jalan menuju kehidupan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat-Nya yang kita terima. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada, terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah hari ini sampai selamanya. Muliakan Tuhan dengan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah minggu kita. Kita akan menyambungnya oleh anugerah Tuhan pada ibadah yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.